Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Jamaah ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita dikumpulkan di dalam sebuah perkumpulan yang sangat mulia, yaitu majlis al-ilm, untuk kita saling mengingatkan tentang urusan agama kita, untuk kita bertafaqquh tentang agama kita, yang dimana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," bahwa barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan buat orang itu memahami agama, memiliki ilmu agama, menjadi orang yang mengerti, faqih terhadap ilmu agama. Dan tidaklah kehadiran kita ini melainkan untuk tujuan itu. Kita ingin membekali diri kita dengan ilmu, yang dengan ilmu itu kita menunaikan amal-amal kita, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga para sahabat serta orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini, yang barangkali pertemuan terakhir sebelum Ramadan, insyaallah yang akan menjadi tema kita yang berkenaan dengan Ramadan pula, atau dengan ibadah puasa. Di mana situ kita buatkan tema atau judul adalah pelajaran berharga dari ibadah puasa atau puasa Ramadan. Ketahuilah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa bila kita mengerti akan maknanya serta rangkaian syariat-syariat yang berhubungan dengannya, maka sungguh ibadah puasa ini atau bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang begitu banyak memberikan pelajaran, begitu banyak memberikan hikmah kepada umat Islam. Maka akan lain halnya bila seseorang memandang ibadah puasa itu hanya sekedar ritual saja, hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Sementara Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya, ketika berbicara tentang puasa, ketika berbicara tentang Ramadan, di situ terselip pesan-pesan besar, pelajaran-pelajaran besar. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau merenungkannya. Maka oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Laisa siyamu minal ju'i wal atas." Ya, puasa itu bukan sekedar karena puasa yang menahan lapar dan haus saja, tetapi lebih daripada itu. Apa? Menahan diri dari al-laghu wal rafath. Menunjukkan apa? Ada sesuatu di balik ibadah puasa itu. Ibadah puasa itu tidak hanya sampai sebatas menahan dari makan dan dari minum. Maka ini yang coba akan kita sampaikan, yang kita bicarakan pada pertemuan malam hari ini. Dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan faidah dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita simak, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang wa yattabi'una ahsanah, dan mereka mengikuti yang terbaik dari apa yang mereka dengar. Akhwas sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla, pelajaran-pelajaran tersebut yang bisa kita petik dari ibadah puasa ya, mencakup sisi akidah, mencakup sisi ibadah, mencakup sisi perangai dan akhlak, serta sisi-sisi yang lain. Yang itu semua terdapat dalam ibadah puasa. Terlebih puasa Ramadan ini 1 bulan ya. Yang di situ semua ada unsur pendidikan, ada unsur pelatihan kepada kita untuk bisa menjadi insan yang lebih baik, ya, untuk menjadi seorang yang berubah kepada arah yang lebih positif dengan kita menjalani ibadah puasa Ramadan. Coba kita lihat pertama dari tataran akidah, jemaah sekalian rahmatullah azza wajalla. Hal pertama yang dasar yang mesti kita ketahui adalah meyakini bahwa ibadah puasa Ramadan adalah sesuatu yang sifatnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Wajibnya puasa Ramadan berdasarkan nas Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan ijma'nya para ulama. Maka ini menuntut kita untuk memiliki keyakinan yang kokoh, yang mantap tentang apa? Tentang bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib. Puasa Ramadan itu wajib. Maka apabila nantinya ada suara-suara
ada syubhat-syubhat, selentingan-selentingan yang melemahkan hukum ibadah puasa Ramadan, yang mulai menyelewengkan akan wajibnya puasa Ramadan, maka dengan keyakinan ini kita bisa menolaknya. Dengan ilmu yang kita miliki, kita tahu itu adalah seruan yang batil. Karena tidak menutup kemungkinan akan ada orang yang menyerukan bahwa puasa Ramadan itu apa sih faedahnya? Ngapain puasa? Lebih bagus menjaga hati misalnya. Ini sudah tidak relevan untuk orang hanya fokus kepada ibadah fisik, lebih kepada hal-hal yang memiliki nilai. Nah, begitu. Sehingga orang diragukan ya, untuk meyakini kewajiban puasa Ramadan. Sama halnya misalnya seperti menutup aurat bagi para perempuan. Jelas dalam Al-Quran, jelas dalam hadis bahwa bagi wanita muslimah wajib hukumnya menutup aurat. Namun kemudian ditebarkan syubhat, dan syubhat ini telah memakan banyak korban dari wanita-wanita muslimah yang berpandangan bahwa menutup aurat itu nggak harus. Ya. Daripada menutup aurat pakai kerudung tetapi ucapannya tak terkendali, ya, perilakunya tak terkendali, jiwanya tidak terkendali, maka apa artinya pakai jilbab? Lebih baik saya yang tidak pakai jilbab, tapi saya tidak menyakiti orang, saya tidak pernah dendam, ya, ucapan saya tidak pernah menyinggung. Dengan perspektif seperti itu, mereka kemudian melemahkan ya, akan wajibnya suatu hukum yang telah tetap dengan cara pandang seperti tadi. Nah, kalau kita tidak mantap dalam akidah kita, tidak mantap dalam ilmu kita, maka hal-hal demikian akan membuat kita goyah, akan membuat kita ragu. Ya, terlebih kalau yang ngomong tokoh, ditokohkan dari segi ilmunya, dari segi agamanya, cendekia, ya, terus dia ngomong seperti itu, maka akan ada orang-orang yang akan mengikuti. Nah, itu banyak sekali contohnya. Ya. Maka akidah yang mantap, keyakinan yang mantap akan mampu untuk melawan itu semua. Ya, dulu pernah ada fenomena di tahun-tahun mendekati 2012, isu kiamat 2012 menyebar, ya, santer beritanya, ya, sehingga menjadi isu yang sangat-sangat hangat bahkan di kalangan kaum muslimin sendiri. Sampai di banyak pengajian itu pertanyaan selalu dipertanyakan bagaimana dengan kiamat 2012 dan sebagainya. Padahal kalau kita seorang muslim, seorang mukmin yang akidahnya mantap, keyakinannya mantap, maka jelas hal seperti itu adalah berita-berita sampah, berita-berita yang tidak ada artinya. Kenapa? Karena hari kiamat itu telah jelas dalam hadis. Jibril ditanya, atau Rasul ditanya oleh Jibril, kemudian jawaban Nabi SAW apa? Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu kapan kiamat itu. Jelas. Yang tahu hanya Allah SWT. Maka tidak ada alasannya sebenarnya untuk kita ragu-ragu. Nah, itu semua akan tercapai apabila keyakinan kita mantap. Ya. Demikian dengan hukum puasa ini. Maka mantapkan bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya. Dan tidak akan pernah berubah. Karena Nabi SAW sudah tidak ada. Wahyu sudah tidak turun, tidak akan ada yang merubah hukumnya. Nah, walaupun kita atau sebagian di antara saudara-saudara kita barangkali melanggar hukum tersebut, ya, tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa alasan, mungkin karena malas, tetapi keyakinan akan wajibnya tetap harus dipegang. Ya. Lain halnya kalau keyakinannya berubah, wah puasa ini tidak wajib, nah, maka lain lagi ceritanya. Maka itu bisa berakibat kepada kekufuran seseorang, ya, karena keyakinan yang berubah. Makanya dalam kasus ini kita bisa membagi manusia menjadi 4. Pertama, yang paling bagus tentunya siapa? Mereka yang meyakini puasa Ramadan itu wajib dan mereka menjalankannya, maka selamat. Yang kedua, yang meyakini puasa Ramadan itu wajib tetapi terkadang dia masih melanggarnya, dia masih lemah menghadapi hawa nafsunya, dia tidak sanggup melawan rasa laparnya, maka terkadang dia melanggar hal itu, maka dia berdosa tetapi masih aman. Kenapa? Karena keyakinannya terhadap wajibnya berpuasa masih kokoh. Dia merasa berdosa, ya, dia dapat dosa dan dia pun merasakan bahwa itu perbuatan dosa karena keyakinannya bahwa puasa itu wajib. Yang ketiga, nah, mulai mengkhawatirkan ini. Siapa? Orang yang berpuasa, rajin berpuasa, tetapi dalam hatinya yang dia yakini bahwa puasa tidak wajib. Nah, orang seperti ini meskipun dia menjalankan puasa Ramadan, tetapi dia meyakini bahwa puasa Ramadan tidak wajib, padahal dia telah wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bahkan ijma' para ulama. Nah, di sini dia terjatuh dalam kekufuran karena mengingkari sesuatu yang wajib. Ya. Yang keempat, mereka yang meyakini tidak wajib puasa dan tidak berpuasa tentunya, maka ini jelas jatuh dalam kekufuran. Ini pentingnya kita untuk mengokohkan keyakinan, ya, dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah termasuk ibadah puasa ini. Demikian juga
Ya, ini juga pernah kita singgung di majelis ini, kalau tidak salah tahun lalu, bahwa ibadah puasa juga memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana kita memiliki akidah yang lurus, ya, yaitu khususnya yang berkenaan tentang syafaat. Ya. Kita mengimani adanya syafaat. Di saat sebagian golongan dari kaum muslimin mengingkari syafaat, seperti Khawarij misalnya, Mu'tazilah, mereka tidak meyakini adanya syafaat karena keyakinan mereka apabila orang sudah berbuat dosa maka mesti dia harus diazab. Yang itu janji Allah katanya. Sementara yang namanya syafaat adalah orang yang melakukan dosa sudah berhak untuk disiksa, kemudian mendapatkan syafaat, dia tidak jadi mendapatkan siksaan tersebut. Atau orang yang tadinya tidak masuk surga diberikan syafaat, maka dia masuk ke dalam surga. Dan syafaat itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang akan memberikan syafaat adalah ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Bahwa Al-Qur'an dan puasa itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi hamba. Puasa mengatakan, "Ay Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahari fasyaffi'ni fihi." Ya Allah, dulu aku mencegah hamba ini dari makan, dari melampiaskan ya ambisi-ambisi syahwatnya ya, di siang hari. Ya, dia tinggalkan semuanya itu. Itu semua karenaku ya Allah. Maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Demikian Al-Quran juga mengatakan hal yang sama. Ya Allah, dulu aku mencegah hamba ini dari tidur malam. Tidur malamnya terganggu. Kenapa? Karena dia membacaku dalam sholatnya. Maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Fayashfa'ani, maka kemudian mereka pun diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada hamba tersebut. Maka syafaat itu adalah hak, benar adanya, dan itu wajib kita yakini. Ya, asy-syafa'atu haqqun li usatil muwahhidin, bahwa syafaat itu benar adanya bagi para pelaku maksiat dari kalangan orang-orang bertauhid. Ya, jadi dari ibarat atau istilah yang kata yang dipilih oleh para ulama sendiri memberikan pelajaran kepada kita. Ada pesan tersendiri li usatil muwahhidin, bahwa syafaat itu untuk para pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin. Ya. Catatan pertama adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat itu orang bertauhid. Orang yang bertauhid bin muwahhidin. Maka orang yang syirik, musyrikin tidak mendapatkan syafaat. Kecuali hanya satu. Siapa? Abu Talib. Itu satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat. Ya. Itu pun bukan syafaat yang bebas dari neraka, hanya diringankan. Yang tadinya di kerak neraka, kini dia berada di atas neraka. Disebutkan bentuk azabnya itu apa? Bara neraka itu ditaruh di telapak kakinya, atau terompahnya itu dari neraka, kemudian mendidih isi kepalanya. Seperti itu yang didapat oleh Abu Talib. Adapun musyrikin yang lainnya, yang pelaku kesyirikan, maka mereka tercegah dari syafaat, baik syafaat Nabi ataupun syafaat selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Liusatil muwahhidin, ya, bahwa syafaat itu bagi pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin. Tadi sudah bertauhid. Kedua adalah liusat, bagi para pelaku maksiat. Ini unik ya. Bayangan kita bahwa syafaat itu barangkali untuk orang-orang soleh saja, untuk orang-orang yang hebat ibadahnya, untuk orang-orang yang nilai kualitas agamanya tinggi. Tapi ulama dalam kitab akidah mengatakan liusatil muwahhidin, bagi pelaku maksiat. Karena mereka lah pelaku maksiat yang sangat membutuhkan hal ini. Mereka yang ada dosanya, yang merasa sudah nggak ada lagi harapan, mereka kemudian diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ibarat yang digunakan apa? Liusatil muwahhidin. Ya, liusatil muwahhidin. Nah, itu syafaat, dan itu adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Berselisihan, berlainan dengan keyakinan ya kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Itu dari sisi akidah, bahwa kita diberikan pelajaran oleh ibadah puasa ini tentang hal-hal yang sangat fundamental. Ya, keyakinan bahwa ibadah itu wajib yang harus dipertahankan. Ya, tidak boleh kita ragukan. Ya, kemudian ya, secara tersirat ya, memesankan kepada kita tentang keyakinan terhadap adanya syafaat pada hari kiamat. Pun berikutnya adalah dari sisi ibadah. Kaidah dalam beribadah. Bahwa ibadah puasa, dalam puasa Ramadan, ya, menegaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang sebuah kaidah besar dalam ibadah, agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, baru ibadah itu akan diterima.
Tentunya setelah ikhlas. Ya. Hal ini tercermin dalam hadis yang berkenaan tentang larangan puasa pada hari yang diragukan. Pernah dibahas di sini tentang puasa hari yang diragukan? Nah ya, tadi ada di kitab itu, Pak. Kitab yang dibahas Ustaz Hamdan. Ya. Kapan hari yang diragukan itu? Nah, jemaah, kapan hari yang meragukan? Hari terakhir bulan Sa'ban. Tepatnya? Tidak, bukan antara, satu hari saja. 30, itu yang meragukan. Kalau 29 nggak meragukan. Yang meragukan itu 30. Karena kan prosesnya apa? Di tanggal 29 Sya'ban, sorenya diadakan ru'yatul hilal, mencari hilal. Kelihatan apa tidak? Qadarullah tidak kelihatan, maka diputuskan besok belum masuk puasa. Besok berarti tanggal 30 Sya'ban. Diputuskan oleh pemerintah. Nah, ketidakmunculannya atau tidak kelihatannya hilal itu banyak spekulasi, banyak kemungkinan. Bisa jadi karena yang melihat matanya kurang jernih, misalnya. Atau karena tebalnya awan, atau karena mendung, karena hujan, karena bari debu, dan macam-macam. Yang bisa jadi sebenarnya hilal itu sudah ada. Apalagi ada dari pihak lain yang mengatakan, menurut hitungan kami, hilal sudah ada. Menurut teropong, nggak ada. Nah, semakin ini berteragu. Nah, yang ngitung itu kayak yang benar. Gitu. Maka setelah keputusan bahwa besok ini belum Ramadan, masih tanggal 30 Sya'ban, di sebagian orang merasa ada ragu-ragu. Lebih baik saya puasa sebagai kehati-hatian. Nah, ini yang disebut dengan hari meragukan. Ya. Mungkin secara akal, ya, kita lebih bagusnya berpuasa kehati-hatian. Ya. Daripada nanti betul ternyata ada hilal, cuman nggak dilihat, berarti kan besok harus puasa tanggal 1 Ramadan. Maka akhirnya kita bebas puasa daripada kita spekulasi jangan-jangan bebas puasa. Nah, ini yang dikatakan sebagai hari yang meragukan, dan itu dikatakan puasa pada hari yang meragukan. Oleh Rasulullah SAW telah ditegaskan, la yataqaddamanna ahadukum bisawmi yaumin, la yataqaddamanna ahadukum ramadana bisawmi yaumin aw yaumain. Jangan di antara kalian ada yang mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Dilarang, dan itu sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Kemudian seorang sahabat yang bernama Ammar, ya, Ammar bin Yasir, ya, mengatakan, dan itu beliau katakan di hari Yaumul Syak. Ya. Apa yang beliau katakan? Man shama hadzal yaum. Ya. Dan riwayat lain disebutkan man shama al-yauma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka orang itu telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW. Ya. Dan riwayat lain disebutkan man shama hadzal yaum, hari ini. Kenapa beliau mengatakan hari ini? Karena ceritanya pada hari itu, hari yang meragukan ini, ya, beliau lagi duduk-duduk sama teman-temannya, kemudian dihadirkanlah kambing panggang saat itu. Maka ketika saat akan makan, beberapa dari kawan-kawannya itu menyingkir. Loh, kenapa pada menyingkir, kata Ammar? Oh, mereka puasa. Karena hati-hati, jangan-jangan ini sudah masuk Ramadan. Maka keluarlah pernyataan tegas dari Ammar bin Yasir dengan mengatakan apa? Man shama hadzal yaum, ya, faqad asa Abul Qasim. Maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Rasulullah SAW. Ya. Sebuah ibadah yang nilainya tinggi, yang kita tahu akan fadilahnya, dan kita berharap pahala besar dari amal tersebut, dari ibadah ini, tahu-tahunya, ya, dinilai sebagai sebuah maksiat. Apa sebabnya? Karena lepas dari kaidah tadi, bahwa ibadah itu kaidahnya apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Kaidah itu adalah apa? Kaidah ibadahnya adalah kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Rasulullah sudah melarang, kenapa kita lakukan? Berarti kita tidak bisa mengalahkan perasaan. Padahal syariat sudah jelas, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Ya. Dan hal yang seperti ini terjadi juga dalam cerita yang lain. Apa itu puasa ketika safar? Orang yang bersafar mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Ya, dan ada pembahasannya dalam itu, kapan dia boleh, kapan dia wajib, bahkan dan haram dia berpuasa. Ya. Terjadi ketika perang Fathu Makkah. Ya. Ketika akan berangkat ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, yang itu terjadi di bulan Ramadan. Perjalanan jamaah dari Madinah ke Mekah ini jauh, 450, bahkan hampir 500 km. Ya. Bukan dengan bis seperti kita hari ini. Ya. Dengan onta, dengan kuda, bahkan mungkin sebagian jalan kaki karena tidak punya. Nah, sehingga sering terjadi apa? Giliran, satu orang nunggang satu onta, yang satu naik, yang satu jalan kaki. Udah capek, yang satunya naik, yang satu jalan kaki. Seperti itu. Ya. Dan antum tahu sendiri yang pernah umroh, yang pernah ke Saudi, bagaimana, ya, alam di sana.
Tidak seperti kita di Indonesia yang teduh, yang rindang, ada sungai, ada mata air, ada dedaunan yang hijau, yang kita bisa saja mendapatkan makanan atau buah-buahan. Sana gersang, yang ada adalah batu hitam, gunung batu, ya, tanah tandus. Di saat seperti itu, para sahabat awalnya bersama Rasulullah berpuasa. Kemudian dikabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebagian mereka sangat berat berpuasa. Capek mereka berpuasa ya Rasulullah. Terus, kenapa mereka nggak buka? Karena melihat Anda. Mereka melihat Anda betul berpuasa, mereka berpuasa. Dan itu terjadi di waktu sore kejadiannya. Sebentar lagi maghrib, habis asar. Apa yang kata Rasulullah SAW? Ambilkan saya air. Dibawakan air pakai kocor. Bejana. Kemudian sambil berdiri Rasul mengangkat air itu dan minum. Agar disaksikan oleh semua orang. Ya. Setelah itu apa? Banyak yang berbuka puasa. Datang laporan lagi, ya Rasulullah, fulan lemas. Kenapa? Karena mereka tetap berpuasa. Rasul mendengar itu, ya, langsung mengatakan apa? Ulaikal usad, ulaikal usad. Mereka yang berpuasa itu para orang-orang yang berbuat maksiat. Orang itu yang berpuasa, yang bertahan dengan puasanya, mereka melakukan maksiat. Subhanallah. Puasa yang dibela-belai, ya, yang dipaksa-paksakan, yang dilakukan sampai capek dan lemas seperti itu, ternyata dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Sebagai maksiat. Ya, oleh karena itu, kaidah ini bahwa ibadah itu adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ini kaidah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, setiap ibadah yang kita ingin lakukan, yang kita ingin kerjakan, yang kita ingin amalkan, entah bentuknya ibadah qauliyah, ibadah maliyah, ibadah amaliyah, ibadah zikir-zikir dan sebagainya, maka pastikan bahwa itu ada perintahnya dari Rasulullah SAW, dan pastikan pula bahwa cara pengerjaannya sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ini pelajaran besar tentang kaidah dalam kita beragama, dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, dalam hadis-hadis yang lain, kita juga diajarkan oleh ibadah puasa ini agar bagaimana kita menjelma menjadi seorang yang lebih baik kepribadiannya. Ya, lebih baik akhlaknya, perilakunya. Ya. Semisal dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wa la yashab fa in sabahu ahadun." Ya. Apabila pada hari itu seorang berpuasa, maka janganlah ia berkata-kata yang kotor, melakukan yang rafath. Wa la yashab, janganlah dia berteriak. Fa in sabahu ahadun, apabila ada yang mencelanya atau qatalahu atau memeranginya, mengajak berantem, falyaqul inni shaim, maka cukuplah ia menjawab dengan ucapan bahwa aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa puasa itu, ya, Allah tidak butuh kepada puasamu, wahai orang-orang yang berpuasa, apabila engkau tetap melakukan perbuatan-perbuatan buruk seperti berdusta. Ya. Man lam yada qaul az-zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang masih saja melakukan kedustaan, melakukan perbuatan dusta, berucap dengan ucapan dusta, ketahuilah Allah tidak membutuhkan puasa. Allah tidak butuh kepada amalmu yang meninggalkan makan dan minum. Ya. Nah, ini pelajaran bagi kita untuk kita renungkan bahwa ternyata puasa itu bukan sekedar hanya tidak makan, tidak minum, tetapi ada penekanan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, jaga akhlak kita, jaga ucapan kita. Kedustaan tinggalkan. Ya. Perilaku yang tidak bisa mengendalikan emosi, sedikit-dikit dipancing, ingin marah, ingin meladeni. Falyaqul inni shaim. Engkau dicela, engkau diajak berantem, cukup engkau mengatakan aku sedang berpuasa. Tahan dirimu. Ya. Jangan menjadi orang yang temperamen. Ya. Cepat naik tensi. Sabar, tahan dirimu. Itu semua untuk apa? Agar ibadah puasamu diterima oleh Allah, agar ibadah puasamu utuh. Jangan sampai puasa ini lebur nantinya. Maka karena itu ulama menjelaskan apa? Bahwa yang membatalkan puasa itu, yang sesuatu yang merusak puasa itu dua. Ada yang membatalkan puasa sehingga orang itu harus mengganti puasa, ada pembatal bukan puasa yang dibatalkan tetapi pahalanya. Dan ini dia perilaku-perilaku yang bisa membatalkan pahala puasa. Ya. Banyak orang menjaga puasa agar tidak batal, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, tetapi mereka banyak lalai dari yang bisa membatalkan pahala puasa. Apa itu? Perilaku-perilaku buruk. Seperti berdusta, seperti mencela dan sebagainya. Hal itu semua harus kita tinggalkan ketika kita beribadah puasa. Anda bayangkan, 1 bulan penuh kita menyadari makna itu, kita bisa mendidik diri kita
Masa iya tidak ada perubahan sedikit pun? Ya. Orang biasanya dikursuskan, ya, latihan sebelum jadi TKI seminggu 2 minggu bisa dapat skillnya. Ya. Masa 1 bulan penuh dengan segala keseriusan kehusyuan kita tidak mendapatkan pelajaran dari ibadah puasa. Tidak ada perbaikan dalam ucapan kita, tidak ada perbaikan dalam emosi kita, dalam tutur kata kita, dalam perilaku kita, dalam muamalah kita dengan manusia. Maka kita akan sangat merugi. Padahal bulan itu adalah bulan madrasah, bulan pendidikan, ya, untuk kita menjadi lebih baik. Masih? Dan hadis yang lain seperti hadis yang sampaikan tadi, ya, laisa siyamu min asy-syarab min at-ta'ami wasyarab faqat, ya, innama siyamu min al-lagwi war-rafath. Puasa itu bukan sekadar tidak makan tidak minum, tetapi puasa itu adalah lebih daripada itu, menahan diri dari perbuatan rafath dan perbuatan yang sia-sia. Ya. Kita ini sekarang dilanda dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia. Ya. Terkadang standar kita ini agak aneh. Apa? Yang penting tidak berdosa. Ketahuilah, waktu dan umur ini akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang mukmin hendaklah memperhatikan pada apa dia habiskan waktu itu. Pada apa dia habiskan umur ini. Maka hati-hati dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Lagu, hal yang sia-sia. Ya. Maka puasa mengajarkan hal itu. Tinggalkan hal-hal seperti itu. Sibukkan diri dengan ibadah. Sibukkan dengan Al-Quran, sibukkan dengan zikir, sibukkan dengan ilmu, ya. Sehingga ibadah puasa itu menjadi ibadah yang spesial. Dan alhamdulillah bulan Ramadan disiapkan oleh Allah untuk kita dengan segala fasilitasnya. Sampai-sampai syaitan dibelenggu oleh Allah. Itu semua apa? Untuk suksesnya puasa Ramadan kita. Ya. Allah SWT menyambut Ramadan ini dengan menutup semua pintu neraka, membuka semua pintu surga. Kemudian dengan membelenggu syaitan-syaitan. Ya. Sudah dipersiapkan. Sudah dipermudah, ya. Maka mari kita manfaatkan Ramadan itu dengan sebaik mungkin. Dengan kita perbanyak ibadah sholat sunnah, dengan kita perbanyak tilawatul Quran, dengan kita habiskan waktu dengan membaca, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan adalah bulan ampunan, ya. Bahkan dengan berpuasa kita akan mendapatkan ampunan. Dengan sholat tarawih kita akan mendapatkan ampunan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ihtisab, mengharapkan pahala, bukan mengharapkan dari yang lainnya, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian dengan orang yang salat, sama. Maka mari kita manfaatkan apa? Puasa Ramadan sebagai media, sebagai kesempatan untuk kita perbaiki diri kita, perbaiki akhlak kita, ya. Terutama perilaku ucapan kita, ya, kebiasaan-kebiasaan yang belum baik, ya. Yang disoroti dalam hadis ini apa? Perilaku dusta. Ya. Karena dusta ini, ya, samar. Mungkin dikira dusta itu hanya yang serius-serius saja. Bercanda, kalau itu dusta, tetap nilainya dusta. Ya. Tetap nilainya dusta. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Wailun lilladzi yuhadditsun nas. Wailun lilladzi yakdzib liyudhika bihan nas. Wailun lahu wailun. Celakalah orang yang berdusta dengan tujuan membuat orang-orang ketawa. Wailun lahu, celaka dia. Ya. Jadi bukan sesuatu yang boleh dan yang biasa dengan alasan just kidding gitu misalnya, ya. Hanya bercanda lantas dia berdusta, tidak, tetap nilainya dusta. Makanya Rasulullah itu bercanda tapi tidak berdusta. Ya. Pelawak misalnya, nah, tidak, jarang, bahkan pada umumnya berdusta. Ya. Atau ngeprank misalnya. Ya. Yang rata-rata isinya dusta. Ya. Seorang suami pulang lihat istrinya tiba-tiba pingsan misalnya, ternyata diprank sama istrinya. Dusta apa tidak? Dusta. Kalau bercandalah yang tidak mengandung kedustaan. Nah itu dia jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang penting untuk kita ketahui, ya, dari apa yang diajarkan dari ibadah puasa ini. Yang pertama dari tataran akidah, ya. Kemudian berikutnya adalah kaidah yang sangat besar dalam ibadah, yaitu bahwa ibadah itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah dalam masalah adab, perilaku. Hendaklah puasa Ramadan ini menjadi kesempatan untuk kita perbaiki diri kita, perilaku kita, akhlak kita, kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita, di tempat kerja kita. Ya, maka akan sangat indah rasanya bila hal itu terwujud. Artinya apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat sebelummu,
Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu terwujud. Ya, terwujud. Dengan apa? Dengan indikasi-indikasi tadi. Ya, mantap akidahnya, ya, kemudian oke konsep ibadahnya, dan perilakunya menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus dari hari-hari sebelumnya. Ya. Belum masuk waktu? 2 menit lagi. Cukup saya kira jamaah. Ya. Dan kita buka sesi tanya jawab. Ya, mumpung ada sisa waktunya. Ya. Baik, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, bila ada hal yang kurang jelas atau hal-hal yang perlu didiskusikan, tafadhal, masih ada waktu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Baik, kalau tidak ada pertanyaan maka kita tutup dan kita azan dan sholat. Begitu? Masya Allah. Berarti bagus, jelas berarti. Ya. Paham semua insyaallah ta'ala. Alhamdulillah. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.